Kesalahan tim pemerintah dalam mengajukan mosi kali ini karena mereka tidak menganalisis kenapa solusi di status quo tidak cukup dan kenapa permasalahan ini dapat terjadi. Tim pemerintah membawakan kasus utama mereka karena mereka percaya bahwa penanganan perundungan yang ada di status quo tidaklah merupakan penanganan yang cukup, karena mereka merasa polisi masih menganggap kasus ini merupakan kasus yang minor dan belum ada edukasi yang sesuai yang diberikan kepada sekolah sehingga sekolah tidak memiliki penanganan yang cukup. Kami percaya ketika misalnya hal ini merupakan masalah utama dalam kasus ini, maka yang harus dilakukan oleh tim pemerintah bukanlah dengan mencari aktor lain yang akan menangani kasus ini, namun dengan mengoptimalisasi sistem-sistem yang ada pada status quo sekarang. Misalnya yang pertama, kita bisa mengubah sistem-sistem yang ada di status quo sekarang dengan membuat kasus-kasus perundungan ini tidak lagi dianggap sebagai kasus-kasus yang minor. Mungkin bisa kita tambahkan ke aturan-aturan, undang-undang dan lain sebagainya, sehingga pada akhirnya polisi akan menganggap kasus perundungan ini merupakan kasus-kasus yang major, sehingga penanganannya akan berjalan lebih optimal pada akhirnya dengan juga otomatis. Lalu yang kedua, ketika misalnya terjadi adalah penanganan kasus ini ataupun hukuman-hukuman yang ada pada status quo bukanlah hukuman-hukuman yang cukup, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah bukanlah dengan kembali lagi memberikan siswa ini kepada sekolah, tapi misalnya kita bisa mengoptimalisasi hukuman-hukuman yang ada pada status quo. Misalnya hukuman-hukuman detensi yang ada di lapas itu bisa kita tambahkan dengan penambahan edukasi, dengan adanya psikolog dan lain sebagainya, sehingga kita akan memberikan penanganan-penanganan yang lebih dan juga memberikan efek jerah kepada orang-orang yang akan melakukan perundungan ini. Sehingga kami percaya bahwasanya tidak perlu sampai sekolah mengeluarkan kewenangannya di luar sekolah hanya untuk menangani siswa-siswanya yang melakukan perundungan ini di ujung teman-teman. Karena ketimbang misalnya kita menggunakan solusi yang diberikan oleh tim pemerintah dengan melaksanakan edukasi kepada guru agar pada akhirnya guru ini bisa untuk melaksanakan misalnya delik pidana, ataupun misalnya guru ini bisa mencari tahu bagaimana sebenarnya kasus ini dapat terjadi dan lain sebagainya, yang merupakan tugas-tugas polisi ini disosialisasikan kepada guru sehingga guru bisa mengerti. Hal ini kami rasa akan berjalan sangat-sangat lama, karena polisi-polisi ini mengerti tentang kasus-kasus ini, mereka diedukasi secara berbulan-bulan. Kami rasa tidak akan bisa ketika misalnya guru-guru ini disosialisasikan hanya 1-2 hari ataupun 3 hari, sehingga pada akhirnya pun penanganan tidak akan optimal ketika kita menggunakan guru. Lalu yang kedua, kami merasa bahwa akan terjadi kasus loop di yang terhormat, karena ketika misalnya yang terjadi adalah kasus perundungan di sekolah, berarti sekolah ini telah gagal untuk memberikan efek jerah kepada murid-muridnya. Berarti ketika misalnya kita kembalikan kepada sekolah lagi, maka efek jerahnya akan sama dengan otomatis. Apa yang seharusnya kita lakukan adalah dengan mengoptimalisasi sistem sekarang agar pada akhirnya siswa-siswa ini pun takut untuk melakukan perundungan ketika misalnya mereka berada di luar sekolah. Sehingga kasus mereka yang pertama pun telah hancur, kami rasa pada perdebatan kali ini. Lalu yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya ada mandat negara sehingga sekolah cukup memiliki mekanisme yang cukup ataupun kewenangan yang cukup untuk memberikan edukasi kognitif dan juga psikis kepada masyarakat ataupun kepada siswanya ini. Kami merasa bahwasanya mandat ini itu eksklusif hanya bisa dilaksanakan di sekolah saja, karena pada akhirnya edukasi yang optimal akan bisa terjadi ketika misalnya guru mengerti tentang kasus-kasus ini, ya kan, mungkin pada akhirnya sehingga pada akhirnya proses edukasi akan berjalan lebih optimal. Dan untuk penjelasan dari poin ini akan saya integrasikan pada poin argumentasi saya. Lalu yang ketiga, mereka mengatakan bahwasanya argumentasi mereka berjalan secara eksklusif karena di kasus mereka tidak akan ada yang namanya SKCK atau pencatatan kriminal dari siswa-siswa ini. Lalu pertanyaan kami, kenapa pada akhirnya hal tersebut merupakan sesuatu hal yang salah? Ketika misalnya siswa-siswa ini memang melakukan tindakan kriminal yang sudah diatur oleh undang-undang, kami rasa hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang salah, karena hal tersebut juga merupakan suatu hukuman yang sesuai mereka dapatkan dari hal-hal yang telah mereka lakukan dari teman. Lalu yang kedua, kalaupun misalnya hal ini terjadi, kami rasa hal ini juga merupakan suatu solusi sehingga pada akhirnya hal ini bisa memberikan dampak takut ataupun efek jerah kepada masyarakat ataupun siswa-siswa untuk melaksanakan tindakan-tindakan perundungan, karena pada akhirnya ketika misalnya mereka melakukan perundungan, mereka akan dicatat di SKCK dan lain sebagainya, sehingga solusi ini pun solusi yang tetap dapat dibenarkan secara prinsip, karena pada akhirnya hal ini juga merupakan solusi pencegahan dari terjadinya perundungan di yang terhormat. Selanjutnya, masuk pada poin argumentasi saya yang pertama, itu pada poin justifikasi. Pada poin justifikasi ini, saya akan menjelaskan mengenai beberapa utama. Mulai dari yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai kenapa hal ini tidak boleh untuk dilaksanakan. Sekaligus akan mengintegrasikan mengenai poin bantahan saya tadi. Yang pertama, kami merasa kenapa pada akhirnya hal ini tidak boleh untuk dilaksanakan. Karena secara prinsip, hal ini tidak dapat dibenarkan. Yang pertama, sekolah pada akhirnya memang memiliki wewenang dan juga mandat untuk bisa memberikan edukasi secara kognitif dan juga psikis kepada masyarakat, kepada warga sekolahnya ataupun kepada siswanya. Tapi kenapa pada akhirnya hal ini hanya bisa terjadi di dalam sekolah saja? Kita harus mengetahui kenapa edukasi yang optimal itu dapat berjalan. Edukasi yang optimal dapat berjalan ketika misalnya orang-orang yang memberikan edukasi ini mengerti tentang kasus-kasus yang mereka hadapi. Misalnya ketika mereka akan memberikan konseling mengenai permasalahan, misalnya ada orang-orang yang terluka misalnya di sekolah, mereka harus mengetahui kenapa pada akhirnya orang-orang itu dapat terluka. Lalu kenapa ketika misalnya kasus ini terjadi di luar sekolah, hal ini tidak bisa berjalan dengan optimal? Karena yang pertama,
guru-guru ini tidak memiliki mekanisme pengawasan di luar sekolah. Lalu yang kedua, mereka tidak bisa menganalisis ataupun menelisik bagaimana pada akhirnya kasus-kasus ini dapat terjadi. Sehingga pada akhirnya proses penanganannya pun tidak akan berjalan sebagaimana optimalnya. Oke, tim pemerintah akan mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan pelatihan. Tapi yang pertama, kami telah membuktikan bahwa pelatihan tersebut akan berjalan secara lama. Karena untuk proses-proses penyelidikan ini bukanlah proses penyelidikan ini yang bisa dilakukan oleh polisi. Lalu yang kedua, kalaupun misalnya mereka mengerti tentang proses penyelidikan ini, namun ketika misalnya mereka mengerti tentang proses penyelidikan ini, kami merasa akan terjadi efek loop karena pada akhirnya tidak akan memberikan efek jerah sebagaimana mestinya, yang akan saya jelaskan juga pada poin argumentasi saya selanjutnya. Lalu yang kedua, mari kita analisis kembali bagaimana sebenarnya kasus-kasus perundungan yang terjadi pada status quo ataupun kasus-kasus perundungan yang terjadi di luar sekolah. Pertama, kita harus mengetahui bahwa kasus perundungan yang terjadi di luar sekolah berarti memang kasus perundungan yang sudah parah di dunia otomatis, karena mereka berani melakukan perundungan di luar sekolah, berarti perundungannya merupakan perundungan yang parah, misalnya pengeroyokan dan lain sebagainya. Sehingga tersebut pada akhirnya akan menyebabkan hal ini merupakan yang lebih dekat dengan kasus kriminal, sehingga hanya polisi saja yang bisa menanganinya. Walaupun yang kedua, kalaupun misalnya terjadi perundungan yang biasa saja, perundungan yang biasa seperti pengejekan yang terjadi di dalam sekolah, yang biasa terjadi di dalam sekolah dan terjadi kembali di luar sekolah, berarti hal ini menandakan bahwa sekolah telah gagal dan tidak bisa memberikan efek takut dengan adanya edukasi dalam sekolah. Sehingga efek takut ini harus datang dari aktor lain, yaitu salah satunya polisi. Yang lalu argumentasi yang selanjutnya adalah kenapa pada akhirnya perundungan di luar sekolah hanya bisa ditangani oleh polisi. Yang pertama, mekanisme seperti polisi patroli 24 jam, polisi tahu dan mengerti bagaimana cara penyelidikan, dan juga polisi punya mekanisme yang lebih baik dalam penanganan kasus-kasus ini. Itu juga menjadi suatu poin lebih kenapa pada akhirnya polisi perlu untuk menangani kasus-kasus ini. Selain itu, dengan optimalisasi yang ada pada status quo, hal ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga pada akhirnya sekolah polisi ini akan lebih bisa untuk menanganinya. Kenapa sekolah tidak bisa menanganinya? Karena yang pertama, kami telah membuktikan bahwa sekolah tidak mampu untuk mengawasi. Lalu yang kedua, kami telah membuktikan bahwa ada kegagalan dalam sekolah kalaupun misalnya terjadi suatu edukasi itu sendiri karena tidak ada rasa takutnya. Lalu kenapa pada akhirnya akan eksklusif di sisi kami di Jadi Altorman? Dengan adanya rasa takut ataupun efek jerah yang ada karena ada penanganan dari polisi ini, kami merasa bahwa hal ini akan memberikan lebih dampak baik. Karena perlu kita sadari bahwa stigma yang terjadi di luar sekolah, bahwa siswa-siswa ini ataupun masyarakat akan lebih takut dengan ketika misalnya mereka ditangani oleh polisi. Kenapa mereka takut? Karena mereka merasa ada SKCK, mereka akan dihukum di penjara dan lain sebagainya. Ketika misalnya penanganannya itu kembali lagi ke sekolah, maka efek jerah ini akan hilang dengan jadi otomatis. Karena kembali lagi efek dominannya terjadi. Mereka akan ditangani di sekolah, mereka tidak akan merasa takut karena mereka tidak akan di penjara dan lain sebagainya, dan sekolah lagi, sehingga efek loop ini tidak akan menimbulkan efek jerah, sehingga kembang tim kontrak. Terima kasih.